Assalamualaikum, Teh Zulfa. Waalaikumsalam, Bapak Ruli. Kita Apa mulai sebentar kabar? lagi ya, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali saya Zulfa Nurul Izzah, MC sekaligus moderator pada hari ini menyambut Anda semua. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas yang kita lakukan, kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Acara hari ini berupa salah satu acara yang diadakan oleh Asosiasi Mahasiswa MBA atau ASOMBA Institut Teknologi Bandung dengan topik yang akan dibahas yaitu tentang upaya perbankan dalam pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Upaya perbankan dalam pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang penting dalam perekonomian. Bank-bank dan lembaga keuangan lainnya berperan dalam memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan sumber daya lainnya kepada pelaku UMKM. Selain itu, perbankan juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Ini membantu UMKM dalam mengoptimalkan operasi mereka dalam meningkatkan kualitas produk, layanan, serta memperluas jangkauan pasar. Lantas, apa saja sih upaya-upaya tersebut yang dilakukan perbankan untuk mendampingi pelaku UMKM? Topik hari ini akan dibahas dalam sesi sharing bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika, menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Matematika. Beliau juga mempunyai banyak sekali riwayat karir, yang pertama sebagai Bank Assurance di Bank BNI Persero, lalu sebagai Area Sales Manager Bisnis Mikro di Bank BTPN, sebagai manajer bisnis mikro di Bank BJB Syariah, dan sekarang beliau menjabat sebagai Pesat Divisi Kredit UMKM di Bank BJB. Mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ruli Umbara. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Zulfa atas perkenalannya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, semuanya. Mudah-mudahan ada di dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia ya untuk mengikuti sharing session kita pada pagi hari ini. Teh Zulfa, sebelumnya saya dapat waktu berapa menit ya untuk pemaparan. Ada juga nanti tanya jawab atau gimana Teh? Nanti kita akan ada sesi Q&A setelah Bapak pemaparan mungkin sekitar 10 lebih 10 atau 10 lebih 15. Oh baik, siap. Baik, hatur nuhun Teh. Siap, Bapak, Ibu, Akang Teteh yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini dari kalangan mahasiswa juga ya, kalangan mahasiswa, kemudian kalangan pelaku UMKM juga. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya di acara kesempatan kali ini. Eh,
bersama saya insya Allah selama 90 menit ke depan, sharing session pendampingan UMKM bersama Divisi Kredit UMKM Bank BJB yang dilaksanakan oleh para mahasiswa juga yang sangat luar biasa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa MBA Institut Teknologi Bandung yang sangat kami banggakan gitu ya. Eh, Kenapa? Karena apa ya, UMKM itu kan yang namanya juga UMKM itu ya kadang-kadang perspektif atau persepsinya itu wah UMKM gitu ibaratnya pengusaha kecil seperti apa, tapi terima kasih sekali itu ya rekan-rekan dari ITB itu berkenan sekali untuk mengangkat UMKM dalam hal ini sharing session ya pendampingan UMKM. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menampilkan suatu bahasan atau tema atau sedikit apa ya cerita lah terkait dengan upaya perbankan dalam pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Khususnya di Bank BJB ini, kenapa? Karena Bank BJB ini khususnya untuk pelaku UMKM itu ya, selain pemberian penyaluran kredit atau pembiayaan, kita juga melakukan pemberdayaan kepada mereka. Artinya setelah diberi pembiayaan, kita tidak lepas begitu saja mereka, kita tetap memberikan program-program sebagai upaya pendampingan kepada mereka yang semoga program-program tersebut bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan atau memperluas kapasitas pengetahuan baik segi itu usaha ataupun pemasarannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, izinkan kita mulai ya. Saya minta izin untuk share screen yang akan kita sharingkan pagi ini. Izin Teh Zulfa, apa sudah kelihatan? Belum, Bapak. Belum ya, Iya. masih di jalan kali macet ke daerah Dago nih. Kampusnya di mana sih Teh? Di Gelap Nyawang, Bapak? Oh, Gelap Nyawa. Iya. Udah kelihatan? Oh, masih belum, Bapak, sebentar. Belum ya, kalau di sini mah Iya. udah kelihatan sih. Udah ya, Pak Rizky udah kelihatan Pak Rizky? Sepertinya belum, Bapak. Coba dicoba lagi, sekali lagi. Ya. Oke, kelihatan? Siap, sudah, Pak. Oke, Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu, Akang Teteh, sekali lagi tema kita hari ini adalah mengenal upaya perbankan dalam pemberdayaan kepada pelaku UMKM, khususnya apa yang dilakukan oleh Bank BJB ya. Oke. Nah, sebelumnya saya izinkan saya untuk bercerita sedikit ya terkait apa yang pernah saya alami pada saat dulu saya sempat menjadi pemasar pembiayaan kepada pelaku UMKM. Artinya saya banyak sekali berinteraksi dengan para pelaku UMKM yang sungguh luar biasa gitu ya. Kalau dilihat dari mentalnya mah sangat-sangat sangat kuat gitu ya. Ini ya beberapa poin ini masih sedikit sih, banyak yang hal-hal yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sini ya. Jadi untuk pemaparan awal ini izinkan saya bercerita sedikit terkait apa yang saya alami atau pengalaman saya dulu terkait berinteraksi dengan pelaku UMKM pada saat saya dulu bertugas untuk memasarkan produk atau fasilitas pembiayaan kepada UMKM ya. Yang pertama sikap mereka itu ya terhadap perbankan itu seperti apa. Ini sebetulnya cerita lucu dan juga mengagetkan gitu ya. Kebetulan waktu dulu saya ditempatkan di Bandung Selatan. Kang Teteh, Bapak Ibu juga pasti udah tahu ya. Lokasinya itu sebelum Kawah Kamojang gitu ya, daerah Majalaya ke atas sana memang daerahnya daerah pegunungan. Nah, di sana itu ada sebuah desa namanya Desa Batu Sirap.
itu di sana itu memang sentranya konveksi atau pakaian lah ya, tapi pakaiannya itu adalah khusus untuk pakaian bayi. Jadi di desa itu sentra pembuatan pakaian bayi dan mereka itu biasanya menjualnya itu ke Tanah Abang atau daerah Tegal gitu ya. Nah, sebagai petugas perbankan tentunya kita punya aturan dalam hal berpakaian ya, kita harus pakaian rapi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat itu saya memang belum mengetahui sih medan ataupun lokasi usahanya atau keadaannya itu seperti apa. Dan hal yang pertama saya ke sana kan ibaratnya itu canvassing ya, penjajakan untuk melihat potensi yang berdasarkan cerita itu di sana itu adalah sentra konveksi gitu kan. Nah, pada saat saya berusaha untuk canvassing gitu ya, kok kayaknya susah banget gitu ketemu gitu dengan para pengusaha itu ya face to face gitu ya. Memang informasi dari tenaga kiri kanan ataupun petugas RT RW setempat itu memang memberikan informasi terkait siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh atau para pelaku UMKM di sana itu yang melakukan produksi konveksinya itu kan ya. Itu saya bikin janji, kemudian saya datang gitu ya, kok kayaknya susah banget gitu ya. Nah, pada satu saat saya sengaja gitu ya, ibarat itu nodong gitu ya, tiba-tiba ada di salah satu tempat pelaku usaha gitu ya. Dan kebetulan dianya juga ada gitu kan, terus ketemu itu. Ya mau nggak mau gitu ya, artinya kita langsung berinteraksi dan juga berkenalan dan saling bertukar informasi gitu ya. Kemudian beliau itu ada satu hal yang ini saya juga kaget gitu ya. Pak, gitu. Kepada saya tuh dia bilang, sebetulnya kami itu malu Pak kalau ketemu petugas perbankan, apalagi yang pakai dasi, pakaian rapih gitu kan. Saya kan kaget gitu ya. Itu artinya kaget sekaligus lucu loh. Kenapa Pak? Kata saya tuh. Ya nggak nyaman aja gitu. Nah itu satu poin penting terkait. Oh ternyata memang ini tidak semua pelaku UMKM seperti ini ya. Ini UMKM yang kebetulan saya temui gitu ya. Ternyata mereka itu eh, tidak merasa nyaman jika ada pihak perbankan yang berpakaiannya itu rapi gitu ya, bersilaturahmi itu. Ya saya tidak tahu sih secara detailnya alasannya seperti apa, cuma beliau mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dalam artian kita berpakaian seperti itu gitu kan ya. Baru saya tahu seperti itu. Oh begitu Pak, oke minta maaf. Mungkin lain kali mungkin saya akan bukan berubah pakaian, artinya berpenampilan sesuai menyesuaikan dengan kenyamanan mereka tanpa harus mengurangi nilai-nilai aturan perbankan yang memang harus dipatuhi dalam hal berpakaian. Eh, apa itu satu hal yang poin yang sangat penting gitu ya dalam artian untuk kami pihak perbankan untuk mendekati mereka gitu ya karena tidak setiap pelaku UMKM itu ibaratnya itu nyaman dalam artian mungkin mereka merasa segan atau seperti apa. eh, Tidak, kalau mereka sudah tidak merasa nyaman, artinya mereka juga untuk berkomunikasi, untuk mengutarakan apa maksud ataupun misalkan keinginan mereka terkait dengan fasilitas perbankan atau hal-hal yang lainnya juga akan menjadi terganggu gitu. Nah itu satu poin pelajaran yang penting bagi saya dulu saya alami bahwa oke, di daerah ini atau di daerah memang sekali lagi tidak bisa digeneralisir. Ini pengalaman saya bahwa kenyamanan mereka untuk berinteraksi itu adalah sangat penting. Memang sepele dalam hal penampilan, tapi itu merupakan suatu poin penting bagi kami sebagai perbankan untuk mendekati para pelaku UMKM tersebut. Ya. Yang kedua ini hubungan sosial dengan perbankan. Ini lucu juga gitu kan ya. Karena pada saat kita on the spot, ke tempat usahanya pemohon dalam hal ini pelaku UMKM gitu ya. eh, ada beberapa prosedur yang harus kami lakukan ya. Pertama, melakukan dokumentasi. Dokumentasi apa? Dokumentasi usaha. Seperti mengambil foto atau video kegiatan usahanya gitu ya. Kemudian mendokumentasikan agunannya ataupun sekelilingnya gitu kan ya. Dan melakukan trade checking gitu ya. Trade checking itu kita menggali informasi di sekitar usaha atau lingkungan dari pemohon atau pelaku UMKM tersebut.
Nah, pada saat saya melakukan dokumenter tersebut, tiba-tiba ada yang menghampiri dan ternyata itu tetangga pelaku UMKM tersebut ya. Terus nanya, Pak, si bapak atau si ibu ini mau minjem ya? Mereka tuh dengan polosnya gitu, nah seperti itu. Sedangkan kita juga kan ibaratnya eh, apa terpaku dengan peraturan bahwa kita tidak bisa memberikan informasi apapun kepada siapapun yang tidak ada kaitannya dengan pemohon gitu ya, ataupun maksud pemohon pada perbankan. Kemudian saya jawab gitu, mangga atau silahkan ibu bapak bisa mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan gitu ya. Artinya dari tingkat kekepoan itu kan sudah merupakan suatu apa ya, berarti dua sisi mata uang sebetulnya bagi perbankan. Yang pertama, ya kita bisa menggali informasi terkait pelaku tersebut di daerah itu tuh seperti apa, terutama tentang usahanya ya. Artinya usahanya udah berjalan berapa lama, kemudian keadaan usahanya seperti apa, apakah ada eh, kegiatan yang memang tidak diperkenankan ataupun informasi-informasi yang lainnya. Tapi di satu sisi juga tanda kutip ya bukannya rese, artinya ya seperti itulah ibaratnya di lingkungan sekitar UMKM gitu ya. Gimana pinter-pinternya kita memanfaatkan situasi tersebut sehingga menjadi masukan yang positif bagi kita itu. Nah, itu dari segi hubungan sosial. Pelajaran utama yang bisa diambil dari pengalaman ini adalah bahwa sebagai pelaku usaha atau UMKM kita juga wajib menjaga ya, kalau dalam hal ini menjaga reputasi lah, reputasi atau kredibilitas di lingkungan sekitar gitu ya. Karena tetangga kiri kanan itu ibaratnya tuh setidaknya gitu ya, walaupun diam-diam ternyata memperhatikan juga gitu. Artinya ya walaupun memang hubungan interaksi antar tetangga dan lain sebagainya memang harus bagus ya. Nah, itu untuk perbankan itu ibaratnya itu merupakan suatu informasi gitu ya, informasi yang bisa digali itu terkait dengan karakter daripada pelaku UMKM tersebut gitu. Yang ketiga, ini kondisi yang saya temui itu ya, biasanya kebiasaan aktivitas pinjaman atau kredit ya, itu biasanya mereka itu lebih biasanya itu melakukan penambahan modal atau penambahan biaya untuk pengembangan usahanya itu dari perorangan ataupun dari keluarga atau bahkan pinjam nama. Tidak salah, tapi eh, masing-masing ini kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi dari segi proses itu cepat biasanya. Kenapa? Mereka itu lebih lebih bukan nyaman sih, lebih prefer ke perorangan atau keluarga karena bisa lebih cepat gitu kan prosesnya gitu kan. Cuman ibaratnya itu hubungan sosial atau bahkan kedekatan atau bahkan ya hanya cukup KTP saja udah cair pembiayaannya. Tapi itu semuanya tergantung pilihan. Yang paling unik adalah pinjam nama. Ini yang paling berbahaya sekali sebetulnya. Kadang-kadang pelaku UMKM itu pada saat pengajuan pembiayaan ke kita, kita kan saringan pertama itu kan proses BI checking ya. Kalau sekarang itu istilahnya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu istilahnya BI checking ya, yang proses itu Bank Indonesia. Nah, pada saat pelaku UMKM tersebut melakukan permohonan kepada kami untuk pembiayaan, kemudian kami proses SLIK-nya, ternyata si pelaku itu ada angsuran misalnya gitu ya. Namun pada saat kita verifikasi awal, beliau belum mengakui bahwa mereka tidak mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada atau belum pernah meminjam ke perbankan. Nah, kita kasih tahu, Bapak, Ibu, Bapak ternyata ada pinjaman ya, angsuran motor misalnya. Ternyata terbukalah bahwa pinjaman tersebut dipakai nama sama keluarganya, rekannya, atau karyawannya, atau bahkan temannya, orang tuanya, atau bahkan anaknya. Nah, seperti itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, sebetulnya sih bukan suatu masalah besar, tapi itu bisa mengganggu pertama riwayat kreditnya, yang kedua kemampuan atau kapasitas nanti terkait penghitungan atau analisa yang akan kami lakukan gitu. Nah, itulah apa ya mereka itu belum terbuka wawasannya itu bahwa
walaupun pinjamannya itu dipakai sama orang lain, tapi mengatasnamakan pelaku UMKM tersebut, tetap kami, pihak perbankan akan memperlakukan bahwa pinjaman dan angsuran itu adalah atas nama yang bersangkutan. Itu hal-hal yang harus kita informasikan kepada pelaku UMKM tersebut bahwa jangan sembarangan untuk memberikan namanya kepada orang lain atas kreditnya, seperti itu. Dan ini berdasarkan pengalaman saya banyak sekali. Yang lancar ada, yang tidak lancar banyak. Dan itu sangat mengganggu kepada rencana mereka untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Karena kalau walaupun dipinjam nama, tapi si kredit angsurannya jelek, ya kita langsung tolak gitu. Kan sayang banget gitu ya. Padahal yang bersangkutan belum pernah sama sekali ke perbankan. Seperti itu. Tanda kutip korban lah ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ketidaktahuan status riwayat kredit seperti apa. Misalnya, si pelaku UMKM tersebut dulunya punya kredit gitu ya, sudah lunas saat ini. Kemudian rencananya akan mengajukan ke perbankan dan setelah di BI checking atau di SLK ternyata kita tolak. Mereka nanya kenapa, Ibu terkait angsurannya nggak bisa karena merah lah di SLK atau BI checking tersebut lah. Kemudian beliau nanya, kenapa? Kan Pak, kredit saya sudah lunas. Betul sudah lunas, Bu. Tapi riwayat sebelum lunasnya itu kami istilahkan kolektibilitas ya. Atau eh, kondisinya tidak lancar. Seperti itu. Jadi kan hal-hal seperti itu yang mereka mungkin belum mengerti gitu ya. Seperti itu. Jadi kan mengganggu juga gitu. Sebetulnya sih kalau di Bank BJB sendiri, kalau kredit yang lamanya sudah lunas, boleh mengajukan kembali, tapi tunggu waktu selama 1 tahun. Seperti itu. Yang kelima berikutnya dokumentasi keuangan atau dalam hal ini pembukuan keuangan kegiatan usahanya. Ya, sebetulnya para pelaku UMKM yang saya temui itu pada pinter-pinter semua, jenius-jenius semua. Kenapa? Karena perputarannya itu sangat di luar kepala. Mereka udah paham sekali tanpa harus membukukan perputarannya, kemudian apa cash flow-nya mereka sangat apa ya paham sekali gitu. Artinya berdasarkan mereka gitu ya. Artinya sesuatu yang sudah mereka alami bertahun-tahun. Artinya sesuatu yang sudah kalau kata Sundanya mah cangkem ya, paham di luar kepala gitu ya. Tapi di sisi lain perbankan memerlukan data dalam bentuk dokumentasi gitu ya. Nah, itulah satu hal yang PR sih buat kita bagaimana caranya memberikan pemahaman bahwa perbankan itu tidak berdasarkan lisan saja, tapi harus ada terdokumentasikan seperti itu. Nah, yang keenam ini kurangnya regenerasi bisnis. Pengalaman saya dulu memang pada saat bertemu atau berinteraksi dengan UMKM, ada yang sampai saat ini regenerasinya bagus sampai di sekarang itu generasi ke-1 ya yang menangani. Waktu dulu beliau beliau awalnya tukang parkir, kemudian beliau merintis usaha konveksi sampai beli mesin sampai sekarang punya 3 pabriknya dan itu sangat besar. Kalau di daerahnya itu termasuk yang cukup sukses. Nah sekarang sudah almarhum. Nah penggantinya adalah putra-putranya sekarang yang menghandle usahanya. Itu salah satunya. Tapi kebanyakannya tidak seperti itu. Kadang-kadang yang orang tuanya sukses, kemudian dilanjutkan oleh putranya juga belum tentu sukses dan belum tentu juga putra-putranya itu melanjutkan usahanya. Seperti itu. Jadi ya, kebanyakannya sih tidak ya. Tidak ada regenerasi. Ini kebanyakan ya, saya tidak bilang secara umum atau generalisir karena ini pengalaman saya di daerah itu gitu ya. Itu yang dapat saya lihat gitu ya. Kurangnya regenerasi bisnis. Nah, ini yang paling unik nih, pembajakan pegawai. Biasanya ada momen-momen tertentu di mana permintaan buyer, baik itu dari Tanah Abang ataupun dari Tegal itu terkait dengan pakaian bayi itu meningkat. Biasanya menjelang Ramadan dan Lebaran ya. Itu otomatis para pelaku UMKM berusaha untuk meningkatkan produksinya ya.
Tetapi di daerah tersebut sumber daya manusia, dalam hal ini penjahit atau pegawainya, itu kalau boleh dibilang terbatas. Karena apa? Karena mereka biasanya eh, merekrut pegawai yang lulusan-lulusan SMA ya, yang belum bekerja, kemudian mereka latih menjahit sehingga ahli menjahit dan bekerja di mereka. Nah, antar pelaku UMKM itu bersaing untuk mempertahankan pegawainya. Kenapa? Karena pegawai di sana juga cukup pintar ya. Siapapun pelaku UMKM yang memberikan fasilitas yang lebih, apalagi menjelang Lebaran itu kan biasanya THR lah ya kita katakan, itu bisa langsung pindah. Misalkan pelaku UMKM A dan pelaku UMKM B. Ternyata pelaku UMKM B itu fasilitasnya THR-nya lebih gede, itu bisa pindah loh. Akang, teteh, bapak, ibu. Hari itu juga atau bahkan minggu itu juga langsung itu. Dan itu tidak satu dua, segerombolan, Pak. Karena biasalah transfer informasi itu kan cepat ya, gitu. Dan itu kan merupakan suatu persaingan juga dan itu sangat berpengaruh kepada kelangsungan usaha ataupun kelangsungan produksi dari para pelaku UMKM. Solusinya seperti apa? Ya kadang mereka bersaing di bidang atau dalam hal ya servis tadi terhadap pegawai-pegawainya. Bagaimana caranya mereka mempertahankan loyalitas pegawainya seperti itu. Ini merupakan unik sekali itu karena saya pernah menemui gitu pelaku UMKM yang belum produksi dan dia kebingungan itu nyari pegawai karena orderannya banyak ya. Karena sudah dibajak sama yang lain misalkan gitu. Itu unik sekali itu. Pelaku UMKM itu dari hal pegawai itu ya. Belum lagi yang em, pegawai-pegawai yang sudah mereka latih itu ya dari tidak bisa menjahit sampai bisa menjahit karena mereka lulusan SMA punya ijazah dong. Nah, di sekitar wilayah Majalaya itu kan banyak pabrik tuh. Kadang-kadang kalau ada rekrutan pabrik, pabrik mereka pindah ke pabrik gitu karena mungkin fasilitas lebih, dari segi gaji lebih gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Artinya itu merupakan hal yang luar biasa lah gitu, yang saya temui di di dunia UMKM gitu ya, gitu. Nah, yang terakhir administrasi atau legalitas usaha itu jelas. Yang saya temui itu biasanya itu ya, mereka itu membuat legalitas usaha itu kalau kalau ada maksud untuk pengajuan ke bank, baru mereka bikin gitu ya, surat keterangan usaha dari pemerintah desa atau kelurahan atau kecamatan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ada NIB ya, nomor induk berusaha yang berlaku seumur hidup gitu ya. Jadi administrasi salah satunya legalitas usaha itu biasanya mereka bukan menyepelekan sih mungkin ya minimal RT RW atau tengah tahu bahwa saya usaha ini gitu ya. Ada itu. Cuman kalau untuk ke perbankan kan sekali lagi kita harus ada dokumentasinya gitu ya. Nah, itu baru mereka bikin seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang saya temui itu ya selama saya dulu menjadi petugas gitu ya, petugas pemasar pembiayaan kepada pelaku UMKM di suatu daerah. Sekali lagi ini tidak bisa digeneralisir gitu ya. Ini ada hal-hal yang saya temui, tapi sangat menarik sekali itu ya. Banyak pembelajaran yang kami bisa tuliskan, kemudian ya hipotesakan, oh seperti ini keadaannya gitu ya. Nah, apa sih yang harus perbankan lakukan terhadap permasalahan-permasalahan UMKM ini gitu kan? Nah, nanti kita bahas. Yang berikutnya, oke, sorry. Nah, ini dia. Permasalahan-permasalahan yang saya temui dari mereka itu yang pertama jelas modal ya. Karena bagaimanapun juga UMKM ini perputarannya cukup cepat juga, tergantung nanti jenis usahanya. Artinya permodalan merupakan salah satu poin yang mereka hadapi. Makanya mereka itu untuk memenuhan permodalan itu kan tadi sudah dikatakan ada ke perorangan, ke keluarga, gitu ya. Ada yang pinjam nama juga, atau bahkan yang perbankan gitu ya. Yang berikutnya ada legalitas usaha gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita legalitas usaha itu eh, maksudnya adalah mungkin step-step apa sih yang harus mereka tempuh agar memperoleh
dokumentasi atau legalitas usahanya itu seperti apa gitu ya. Karena itu tadi bukan hanya untuk pengajuan ke perbankan saja gitu ya. Karena kalau misalkan usaha mereka sudah legal atau sudah tercatatkan itu kan setidaknya secara psikologis tanda kutip mereka aman gitu kan ya. Yang berikutnya pengembangan produk. Nah ini sangat menarik sekali nih. Saya ada cerita juga nih pengembangan produk nih. Pengembangan produk UMKM itu cukup cepat juga ya, tergantung jenis usahanya juga. Cuman waktu saya pengalaman dulu, uh, tetap masih di konveksi, cuman beda daerah itu sekitar daerah Ranca Ekek ya, desanya desa Sangiang itu kan di sana mereka banyak juga yang produksi kerudung, sama penjualan juga di Tanah Abang Jakarta. Tuh. Kalau dulu kan zamannya sinetron itu ya, sinetron-sinetron itu apa gitu kan ya ada pemain-pemain utamanya pakai kerudung dan lain sebagainya gitu kan. Saya dapat cerita ini dari kebetulan debitur saya gitu ya, nasabah saya cukup sukses juga dia Pak Haji itu ya, Pak Haji ya dia produksinya bikin kerudung, jualnya sama di Tegal juga, sorry di Cirebon dan juga di Tanah Abang itu ya, punya punya kios di sana. Produksi biasa setiap akhir minggu dia kirim ke sana. Pada saat dia di Jakarta sana, di Tanah Abang sana, melihat toko sebelahnya kok laku gitu kan. Kok laku itu? Kenapa laku? Toko sebelahnya juga sama dia jualan kerudung. Nah, dia cerita kalau pada saat itu yang lagi apa ya, lagi happening gitu ya, lagi tren itu namanya itu kerudung Cinta Laura ya. Itu dapatnya dari apa ya? Sinetron apa? Saya nggak terlalu memperhatikan sinetronnya itu ya. Cuma di pemain-pemain di sinetron itu pakai kerudung modelnya seperti itu. Jadi tren lah di sana. Langsung pada saat dia balik ke desanya, langsung produksi dia. Artinya hanya dengan benchmark atau melihat toko kiri kanan itu ya, itu langsung diproduksi itu. Karena melihat peluang pasarnya sangat atau demand-nya yang sangat tinggi dari model tersebut, artinya memacu Pak Haji tersebut untuk memproduksi juga itu. Ada satu resiko juga dalam hal ini segi harga ya yang tadinya mungkin karena tren harganya agak tinggi kemudian semua toko atau semua pelaku apa produksi kerudung itu membuat artinya harganya juga jadi agak sedikit turun lah. Nah ini apa pengalaman apa saya berinteraksi dengan UMKM ya pengembangan produk ini sungguh cepat luar biasa ya baik itu dalam hal fashion atau enggak makanan itu biasanya seperti itu. Yang berikutnya adalah pemasaran. Kebanyakan pelaku UMKM kita itu memasarkan secara konvensional. Kemudian kemarin kita tahun 2020 sampai 2022 ya kita kena imbas pandemik artinya beralih kepada pemasaran secara digital. Nah, seperti itulah hal-hal yang kami temui ya karena untuk UMKM yang belum melek digital itu merupakan suatu PR gitu ya bagaimana caranya bertahan di tengah apa ya di tengah kondisi pandemi kemudian usaha tetap harus berjalan. Nah, gimana cara memasarkannya seperti itu. Itulah beberapa permasalahan yang kami temui dari pelaku UMKM. Mungkin banyak masalah-masalah lain yang belum kami teridentifikasi secara general gitu ya. Cuman ini sedikit banyaknya gambarannya seperti ini. Kemudian peran perbankan sendiri seperti apa gitu ya yang tadi untuk apa menghadapi pelaku UMKM yang belum mengenal perbankan ataupun walaupun sudah mengenal perbankan terus ingin tahu gitu bagaimana caranya mengakses ke perbankan karena mungkin pinjaman ke perorang atau keluarga mungkin dari segi tingkat suku bunga atau pengembaliannya itu cukup tinggi dan lain sebagainya sehingga mereka mungkin lebih fair atau lebih nyaman dengan perbankan mereka belum tahu caranya seperti apa kemudian teknisnya seperti apa kondisinya seperti apa. Nah disinilah peran perbankan dalam hal ini Bank BJB. Kami di divisi kredit UMKM Bank BJB selain memberikan penyaluran kredit, kita juga punya pesat ya, layanan pesat pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu atau pesat PESAT ya. Nah, di sini kami melakukan pemberdayaan dengan berbagai macam pilar-pilar program yang kami lakukan terhadap pelaku UMKM. Nah, ini dia. Kita mulai dari ini nih, yang lingkaran ini ya.
Kita mulai dari pelaku UMKM yang kami istilahkan itu belum visible dan belum bankable. Artinya apa? Jadi kami memberikan edukasi perbankan kepada mereka karena mereka belum bankable. Nah, nanti di slide berikutnya akan saya paparkan apa itu visible, apa itu bankable. Nah, kita dari Pesat itu melakukan pemberdayaan kepada mereka sehingga dengan mudah mereka bisa mengakses pembiayaan kepada perbankan. Nah, setelah mereka memperoleh penyaluran kredit atau pembiayaan kredit dari perbankan, apakah kita lepas begitu saja? Tidak. Kita juga masih tetap melakukan pemberdayaan kepada mereka melalui pilar program-program yang kami lakukan. Nah, inilah peranan perbankan terhadap UMKM itu di sini. Kita ada 3 pilar. Yang pertama, Pesat Wira Usaha Baru. Yang kedua, Pesat Kapasitas Usaha. Yang terakhir, Pesat Go Digital. Nah, untuk Pesat Wira Usaha Baru, ini sasarannya siapa? Nah, sasarannya adalah pelaku UMKM yang masih mikro, ya Akang, Teteh, Ibu, Bapak, yang mikro, yang mereka masih apa ya, mulai usaha ataupun bahkan yang belum mulai usaha tapi akan ada atau akan berniat untuk membangun usaha atau yang sudah usaha tapi masih belum mengetahui atau belum teredukasi secara perbankan ya, gitu. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan nih terhadap mereka-mereka itu? Yang pertama, kita memberikan edukasi perbankan dan literasi keuangan. Nah, edukasi perbankan dan literasi keuangan. Edukasi perbankan ini adalah suatu pembelajaran atau pemberdayaan sehingga para pelaku UMKM melek perbankan, bagaimana cara mengakses ke perbankan, khususnya pembiayaan, mereka tahu syarat-syarat apa saja, kondisinya seperti apa saja. Kita kasih pemberdayaan kepada mereka. Nah, literasi keuangan, kita juga memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana cara membuat sistem keuangan yang sangat sederhana yang mudah dipahami oleh mereka. Jadi bagaimana cara pembukuan terkait dengan omset, HPP, kemudian alokasi pendapatan seperti apa. Nah, kita beri pengajaran kepada mereka. Yang berikutnya, kita ada program Bincang Jumat Bisnis atau Bincang Bisnis. Ini dilakukan secara online, rutin setiap Jumat. Kita mengangkat tema yang bermacam-macam yang ada kaitannya atau berhubungan dengan isu-isu UMKM, gitu ya. Kita mendatangkan juga narasumber yang memang pakar dan praktisi di bidangnya. Salah satunya Jumat hari ini, tanggal 15 Juli ya, 2023. Nanti setelah pada Jumat, kita ada Bincang Jumat Bisnis yang bisa dilakukan yang bisa diakses oleh pelaku UMKM umum ya, baik itu udah yang menjadi nasabah BJB atau belum, maka bisa dimanfaatkan gitu ya. Tema kita hari ini adalah untuk bincang Jumat Bisnis siang nanti adalah panduan pembuatan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Seperti apa? Itu salah satu kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dalam rangka kita melakukan pemberdayaan kepada mereka. Kenapa secara online? Karena bisa dijangkau oleh pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Ya, Bank BJB juga sudah ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi. Jadi bisa diakses oleh pelaku UMKM secara umum ya. Gitu. Kemudian kita ada seminar kewirausahaan. Misalnya para pelaku UMKM punya komunitas nih, ingin melakukan seminar atau misalkan pemberdayaan, temanya misalkan tentang peningkatan atau manajemen usaha. Nah, para pelaku UMKM, Bapak Ibu semuanya juga bisa mengundang kami untuk menjadi narasumber atau bahkan nanti kami mendatangkan narasumber gitu ya untuk melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM tersebut gitu. Nah, kita bisa dilakukan secara online maupun offline gitu ya.
nanti para pelaku UMKM misalkan punya tempat, misalnya di ruangan apa, di gedung apa, maka undang kami untuk menjadi narasumber. Itu dipersilakan sekali. Nah, kita juga ada pelatihan kewirausahaan untuk Prapurna Bakti Pegawai Negeri atau ASN yang yang mungkin sebentar lagi pensiun dan akan melanjutkan pendapatannya melalui usaha. Kita selalu melakukan eh, pelatihan terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita yang sebentar lagi pensiun yang akan menjalankan usahanya. Juga kepada para pekerja imigran atau TKI lah ya, yang pulang ke Indonesia membawa sejumlah uang dan akan uang tersebut digunakan untuk mendirikan usaha, kita juga melakukan pemberdayaan kepada mereka seperti itu. Nah, yang terakhir pemberdayaan desa. Kita melakukan pemberdayaan kepada desa-desa, eh, kita istilahkan desa digital ya dulu tuh. Desa tersebut dalam aktivitas kegiatannya itu atau sarana prasarana itu, kegiatan usahanya dan lain sebagainya menggunakan fasilitas Bank BJB, baik itu di transaksinya, kemudian tabungannya, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk program di Pesat Wirausaha Baru. Nah, yang kedua, Pesat Kapasitas Usaha. Ini sasarannya siapa? Ini sasarannya adalah pelaku UMKM yang usahanya sudah jalan, gitu. Baik itu yang sudah menjadi debitur atau nasabah Bank BJB ataupun belum. Nah, programnya apa saja? Pelatihan manajemen usaha. Itu bisa dilakukan secara online ataupun offline, tergantung nanti kondisi dan situasinya seperti apa. Kemudian kita juga menyediakan konseling dan konsultasi usaha. Jadi para pelaku UMKM bisa melakukan konsultasi ya pada kami terkait dengan kewirausahaannya seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran dengan buletin. Kita setiap bulan mengirimkan buletin elektronik ya, atau majalah elektronik kepada pelaku UMKM setiap bulan. Nanti para pelaku UMKM bisa membaca semacam majalah itu ya, buletin. Di sana isinya banyak hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, bisa dibaca, dipelajari untuk pengetahuan pelaku UMKM itu ya. Kemudian kita juga ada customer loyalty program, ini khusus untuk uh, pelaku UMKM yang sudah menjadi debitur Bank BJB. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan uh, penggunaan fasilitas dari Bank BJB, baik itu kredit maupun fasilitas yang lainnya, atau layanan-layanan dari Bank BJB yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan loyalitas mereka sebetulnya, dan untuk apa ya, menjalin ikatan antara bank, perbankan, dan juga pelaku UMKM. Nah, kita juga ada program kerja BJB Go Global, di mana kita mendorong encouragement kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke luar negeri, atau dalam kata lain ekspor lah ya, walaupun skalanya masih kecil. Uh, Dalam hal ini kita bekerja sama sih. Kita bekerja sama dengan beberapa agregator, juga para diaspora. Selama ini kita masih tingkatan Asia ya, kita kerjasama dengan agregator dan diaspora Singapura, Malaysia, uh, kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan agregator yang untuk pemasaran ke Jerman, juga untuk yang Eropa, Australia, dan Kanada ya. Nah, ini kegiatannya apa saja sih yang Bank BJB? Apakah Bank BJB mengeksporkan produknya UMKM? Tidak. Bank BJB di sini hanya memfasilitasi saja sebagai penghubung antara UMKM dengan agregator tersebut, di mana agregator tersebut uh, mempunyai akses lah ya, akses pemasaran ke negara yang ditempatinya itu. Seperti itu. Kegiatannya apa? Kurasi. Nah, kita uh, apa apa kurasi produk ya, lebih ke kurasi produk. Jadi kalau misalkan di negara tersebut membutuhkan suatu produk, nah kita atau UMKM Bank BJB, UMKM binaan Bank BJB, kita ikut sertakan untuk kurasi tersebut, apakah lolos atau tidak. Kalau lolos, nah event di sana itu apa? Apakah showcase atau business matching atau lain sebagainya. Nah,
Kalau misalnya itu sudah terjadi, nah nanti kan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke negara tersebut. Itu yang sudah kami lakukan, dan yang sudah kami lakukan juga kita sudah ikutan expo juga di Singapura 2 kali, bisnis matching dengan pihak Jerman sekali, pemasaran melalui Amazon nih, melalui Amazon, pemasarannya di Kanada, Australia, dan Eropa. Kita sudah lakukan juga mengangkat produk-produk ya, produk-produk UMKM binaan kami untuk dipasarkan di sana. Nah, kita juga tadi disebutkan ada bisnis matching dan juga gelar produk. Gelar produk ini selain di luar negeri, di dalam negeri juga kita sering ya. Artinya event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun dari pihak Bank BJB sendiri, kita selalu, insya Allah selalu mengikut sertakan produk-produk UMKM binaan Bank BJB itu ya, gitu. Ini salah satu dari sekian banyak gitu ya hal yang kami lakukan terkait dengan program pusat kapasitas usaha. Berikutnya, pesat Go Digital. Karena sekarang kita udah digital itu ya, segala sesuatunya digital gitu ya. Nah, kita juga membuka wawasan pada pelaku UMKM yang belum melek digital. Kita adakan pelatihan juga, topik pemasaran secara digital seperti apa. Medianya ya tadi ada melalui bincang bisnis atau seminar offline atau melalui bulletin dan lain sebagainya. Tapi temanya terkait pemasaran digital. Atau kita ngajarin gimana caranya memfoto produk gitu ya, biar nanti bisa ditunjukkan atau disimpan di marketplace-nya mereka atau medianya, sosial media mereka untuk berjualan, seperti itu. Satu hal lagi, kita punya aplikasi di Sentra, aplikasi edukasi dan informasi ya. Di Sentra itu singkatan dari digital sistem edukasi dan interaksi. Akang teteh Bapak Ibu bisa mendownloadnya atau mengunduhnya di Play Store. Khusus pengguna Android ya. Untuk pengguna iPhone belum bisa, masih on development. Nah, aplikasi ini bisa diunduh di App Store gratis, tinggal daftar saja, tidak berbiaya apapun. Isinya banyak, di sana fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM atau yang belum punya usaha juga mangga, karena ini terbuka untuk umum. Ada banyak fitur di sana di dalamnya ya. Seperti yang tadi disampaikan, ada fitur belajar bisnis, ada berbagai macam literasi yang bisa diunduh, materi-materi yang bisa diunduh, yang bisa dibaca terkait dengan kewirausahaan. Ada klinik bisnis, Akang Teteh Bapak Ibu atau pelaku UMKM bisa chat kepada kami itu ya, terkait dengan kewirausahaan, ingin curhat atau apa juga dipersilakan. Ada pasar UMKM, di mana ini khusus untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan BJB, produk-produknya dipromosikan di sana, gitu ya. Ada nomor kontaknya. Jadi kalau pengguna nanti atau siapapun itu minat untuk membeli produknya, maka itu langsung terkonek dengan uh, suppliernya atau pelaku UMKM-nya. Nah, itu mangga bisa berinteraksi. Tapi di aplikasi ini tidak terjadi atau tidak difasilitasi penjualan ya, hanya untuk media penghubung saja. Kemudian ada info pasar seperti harga-harga komoditas, nanti ada mata uang atau nilai kurs mata uang juga secara real time itu bisa diakses dan diketahui di aplikasi tersebut gitu ya. Sebagai informasi, kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada salah satu fitur di dalamnya adalah fitur Distrik Jawa Barat, di mana fitur tersebut bisa diakses hanya oleh siswa-siswa SMK saja. Karena di sini kan siswa SMK khususnya di Jawa Barat ini ya suatu programnya terkait dengan kewirausahaan. Jadi mereka itu mencetak siswa-siswa itu menjadi wirausahawan muda. Nah, kita support dari segi pembelajarannya, seperti itu. Nah, yang terakhir, aplikasi Cakap, catatan akuntansi lengkap, ini belum bisa dipakai karena kita masih on proses development, pengembangan, tapi ini hanya sebatas informasi saja. Jadi kita akan mengembangkan suatu aplikasi juga, namanya aplikasi catatan keuangan lengkap, di mana aplikasi tersebut bisa digunakan oleh para pelaku UMKM untuk mencatatkan kegiatan usahanya itu ya, omsetnya,
HPP-nya, pengaturan stok barangnya melalui aplikasi Cakap ini. Nah, itu nanti bisa diunduh dan kegiatan eh, keuangan tersebut bisa dilakukan melalui handphone atau cellphone yang digunakan oleh pelaku UMKM. Nah, ini nanti para pelaku UMKM bisa mengetahui nih neraca keuangannya seperti apa. Itu bisa secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Nah, ini penting bagi pelaku UMKM untuk melakukan diagnosa sebetulnya. Apakah usaha saya setiap tahunnya mengalami peningkatan atau tidak. Nah, itu kan nanti bisa di apa diketahui melalui neraca nanti, gitu ya. Nanti bisa dicetak nanti dari aplikasi ini, nanti bisa terbentuk neraca atau laporan keuangan yang pelaku UMKM itu lakukan. Nah, secara garis besarnya sih seperti itu. Peranan perbankan khususnya Bank BJB kepada pelaku UMKM berdasarkan tingkatan pelaku UMKM tersebut itu ya, ada yang masih mikro, ada yang kecil gitu ya, seperti itu, dan ada yang sudah mengetahui perbankan ataupun bahkan yang belum sama sekali. Nah, kita kasih pemberdayaan kepada mereka-mereka tersebut. Nah, siapa sih yang melakukan pemberdayaan ini? Jadi pertanyaan kan? Nah, ini dia. Bank BJB mempunyai kantor layanan sentra UMKM yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia. Kita punya 6 kantor sentra UMKM berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing. Nanti Akang, Teteh, Bapak, Ibu boleh memfoto atau screen capture ya kantor, alamat, dan nomor kontak sentra UMKM ini. Jika Akang, Teteh, Bapak, Ibu, atau para pelaku UMKM ingin bersilaturahmi atau berkenalan dengan mereka-mereka atau petugas-petugas kami terkait dengan kegiatan pembelajaran atau pemberdayaan kepada UMKM. Yang pertama, kita ada sentra UMKM Bandung Raya. Alamatnya di Bank BJB, Kantor Cabang Pembantu Cicadas, Jenderal Ahmad Yani, nomor 414, Cicadas, Bandung, dengan nomor kontak 08211 3419761. Wilayah kerja mana sih sentra Bandung Raya ini? Bandung, termasuk Bandung Raya ya, termasuk kota dan kabupaten, Cianjur, Karawang, Sukabumi. Jadi Bapak Ibu akan teteh, para pelaku UMKM yang berada di wilayah tersebut ingin minimal penasaran kepada Bank BJB itu ya, sentra UMKM itu seperti apa, mangga bisa berinteraksi dan berkorespondensi dengan petugas kami yang ada di sentra UMKM Bandung Raya. Dan berikutnya sentra UMKM Pakuan. Alamat kantornya di mana? Di Bank BJB, cabang Cibinong lantai 3, Jalan Tegar Beriman, Kompleks Perkantoran Pemda Bogor. Dengan nomor kontak 082 113 479 047. Wilayah kerjanya mana saja? Wilayah kerja sentra UMKM Pakuan ini meliputi Medan, Kota Medan, kemudian Batam, Palembang, Riau, Jakarta, Jabodetabek ya, dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, pelaku UMKM yang berada di wilayah tersebut, mangga kalau penasaran itu ya, dengan sentra UMKM apa saja yang dikerjakan, bisa berkorespondensi dengan beliau-beliau. Berikutnya, sentra UMKM Priangan Timur, yang alamat kantornya ada di Bank BJB Tasikmalaya, Jalan Mayor, Sutarya nomor 30, Kota Tasikmalaya. Dengan nomor kontak 0821 2040 9880. Nah, bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau yang ada atau petugas-petugas yang ada di sana. Wilayah kerjanya itu daerah wilayah Priangan Timur ya, Garut, Tasik, Banjar, dan sekitarnya. Kemudian ada sentra UMKM Cirebon. Nah, ini wilayah kerjanya mana? Ciayu, Majakuning. Jadi
teman-teman atau Akang Teteh Ibu, teman-teman UMKM yang berada di wilayah Majalengka, Cirebon, Sumber, Kuningan, Sumedang gitu ya. Mangga nanti bisa berkonsultasi, berkorespondensi dengan petugas yang ada di sentra UMKM Cirebon atau mau bersilaturahmi ke kantornya juga mangga. Ada di Bank BJB Cabang Cirebon, Jalan Siliwangi nomor 30 Cirebon. Nomor kontaknya 082 113 41 419 817. Nah, kemudian bagi UMKM yang berada di wilayah Banten nih, ingin berkonsultasi, mangga nanti bisa berkorespondensi dengan sentra UMKM Banten, datang ke kantor Bank BJB Kanwil 4, kantor wilayah 4, Jalan Veteran nomor 6, Kota Serang, Banten. Nomor kontaknya 081 285 163 330. Wilayah kerjanya mana saja? Meliputi wilayah Lampung dan Provinsi Banten. Yang terakhir nih, bagian timur Indonesia, kita ada sentra UMKM Surabaya yang berkantor di Bank BJB Cabang Surabaya, Jalan Darmo nomor 112 Kota Surabaya. Nomor kontaknya 081 312 363 363. Wilayah kerjanya mana saja? Wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah, ada di Semarang, Solo, daerah Yogyakarta, Tegal, kemudian daerah Surabaya, Makassar, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jadi mangga bagi Bapak Ibu, Akang Teteh, atau teman-teman UMKM yang ingin bersilaturahmi atau berkonsultasi, mangga bisa melalui nomor kontak atau bisa melalui aplikasi di sentra yang tadi saya sebutkan. Nah inilah Akang Teteh, Bapak Ibu, teman-teman UMKM semuanya, petugas-petugas yang ada di sentra UMKM yang bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Republik Indonesia ini ya, karena Bank BJB belum ada di Aceh dan atau Papua itu belum ada, jadi kantor sentra UMKM kita sesuaikan dengan kantor Bank BJB berada itu ya. Kita ada 6 kantor sentra UMKM yang bisa Bapak Ibu semua akses. Jadi sesuai dengan lokasi Bapak Ibu atau Kang Teteh atau para pelaku UMKM semuanya berada. Nah, itulah layanan pemberdayaan ekonomi masa terpadu atau PESAT yang dipunyai oleh Bank BJB. Tadi kita bicara pada slide kedua ya, awal-awal tentang visible, bankable itu. Apa sih visible, bankable itu ya? Nah, ini gambaran umum terkait visibilitas atau kelayakan menurut perspektif atau point of view POV dari perbankan itu seperti apa. Sehingga akses permodalan atau akses untuk memperoleh pembiayaan itu diperkenankan oleh pihak perbankan. Yang pertama, lama usaha. Secara umum lama usaha di perbankan manapun itu minimal 2 tahun. Jadi Bapak Ibu atau pelaku UMKM yang usahanya sudah berjalan minimal 2 tahun, itu bisa mengakses ke perbankan dalam hal pembiayaan. Tapi jangan khawatir bagi pelaku UMKM yang usahanya belum 2 tahun, atau bahkan minimal baru berjalan 6 bulan, atau bahkan mau usaha sama sekali, boleh kita ada beberapa fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum 2 tahun usahanya berjalan ya. Yang berikutnya, kepemilikan usaha dan alamat usahanya jelas, bisa diverifikasi, bisa di on the spot-kan, dan betul usahanya milik pemohon atau pelaku UMKM sebagai pemohon ya. Tidak dipinjam nama, tidak dipinjam usaha. Saya butuh modal, boleh nggak saya pinjam usahanya orang lain? Tidak, itu pasti ketahuan dan itu pasti ditolak ya. Kemudian kegiatan usahanya terlihat, misalnya tadi konveksi kan atau warung. Kita ambil contoh konveksi saja ya. Pabriknya ada atau kegiatan usahanya di rumah boleh. Mesinnya ada, kegiatan motong bahan baku ada, kegiatan menjahit ada, kelihatan. Kalau misalkan usahanya toko, tokonya ada, kemudian ada pembeli, kemudian barang-barangnya ada. Jadi kegiatan usahanya terlihat ya. Nah, yang berikutnya jenis usahanya legal. Maaf bagi para pelaku UMKM yang melakukan atau menjalankan usahanya, misalnya contohnya jual beli minuman keras dan lain sebagainya yang dilarang itu ya. Itu kita tidak bisa membiayai atau memberikan
kreditnya seperti itu. Jadi jenis usahanya harus legal. Dan di Bank BJB sendiri untuk jenis usaha dari segi usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, manufaktur ataupun perdagangan atau jual beli itu masih diperbolehkan ya, asalkan tidak melakukan usaha yang dilarang sesuai dengan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Yang terakhir, memiliki sarana dan prasarana usaha konveksi, misalnya mesinnya ada, kemudian tempat prosesnya ada, atau pabriknya ada, atau rumahnya ada. Misalkan si kegiatan usahanya itu di rumahnya itu boleh. Kemudian kendaraan untuk mengantarkan barangnya ada, misalkan gitu ya. Atau warung, misalkan si tokonya ada, etalasenya ada, seperti itulah sarana dan prasarana yang dimiliki gitu ya. Terus gimana kalau saya usahanya itu online gitu ya, online. Nah, kalau online, apakah si online itu melakukan atau nyetok barang nggak gitu? Kalau nyetok barang kan kelihatan itu ya. Misalnya barangnya disimpan di mana, di rumah barangnya ada, apakah dia punya gudang atau tidak. Bagaimana kalau hanya sebatas dropshipper, bukan dropshipper apa ya istilahnya tuh, eh, jual belinya itu tidak stok barang. Jadi si pelaku UMKM itu Reseller. reseller seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu pesan barang, ada yang pesan, kemudian si UMKM itu pesan ke supplier, kemudian langsung dikirim ke bayarnya itu kan ya. Nah, itu kita melakukan verifikasi melalui transaksi rekening ya. Nah, itu kan pasti jelas kan, karena nggak mungkin lah tunai gitu kan, pasti melalui rekening. Nah, kita verifikasi melalui rekening. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, apapun jenis usaha, maka jikalau ingin berminat untuk melakukan pembiayaan kepada Bank BJB juga kita perkenankan. Nah, itu sedikit banyak terkait visible atau ya kelayakan usaha itu yang bisa kita verifikasi pada pelaku UMKM. Berikutnya tadi menyinggung tentang bankable ya, atau usaha harus sesuai dengan ketentuan perbankan. Harus digarisbawahi di sini bahwa ketentuan perbankan itu adalah perspektif perbankan ya, point of view perbankan atau penilaian perbankan terhadap pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan kepada Bank BJB. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan tadi yang kita informasikan pada pelaku UMKM. Lepas daripada UMKM itu ada rencana untuk pengajuan kredit atau tidak, kita tidak ada masalah. Minimal yang kami lakukan adalah membuka wawasan mereka tentang edukasi perbankan itu seperti apa. Setidaknya mereka tahu gitu pada saat satu waktu mereka akan berniat untuk mengajukan, minimal mereka sudah mempersiapkannya sesuai dengan kapasitas dan pengetahuannya, seperti itu sih. Yang pertama, tujuan pinjaman jelas. Jadi pelaku UMKM jika ada minat untuk mengajukan ke perbankan itu tujuannya jelas. Modal misalkan. Nah, modal itu apa? Karena para pelaku UMKM itu apapun tujuannya pasti buat modal. Padahal tujuan modal ini ada spesifikasinya ya. Yang kedua, modal itu apakah tujuan pinjamannya itu pembiayaan untuk pembelian bahan baku untuk usahanya, atau pembelian bahan barang dagangannya untuk dijual kembali. Itu namanya modal kerja. Nah, Bapak Ibu Akang Teteh dan pelaku UMKM harus mengetahui ini, bahwa pinjaman ke perbankan itu ada dua hal. Yang pertama, untuk kredit produktif ya. Ada modal kerja, ini adalah pembiayaan untuk pembelian bahan baku untuk produksi, kemudian dijual, atau pembelian barang dagangannya ya untuk dijual kembali. Itu namanya tujuan pembiayaan modal kerja. Yang kedua, investasi. Ini pembiayaan dari perbankan untuk pembelian fasilitas penunjang usaha. Misalnya, Bapak Ibu pelaku UMKM ingin membuka cabang baru, otomatis butuh biaya untuk membeli toko, membeli peralatan, etalase, dan lain sebagainya, pembelian mesin atau pembelian kendaraan yang diperuntukkan menunjang kegiatan atau kelancaran usahanya. Itu namanya pembiayaan investasi. Untuk konsumsi gimana?
Itu tidak bisa kami biayai ya. Di sini ada bagiannya untuk konsumsi. Misalkan untuk konsumtif, sorry, untuk konsumtif itu ada bagiannya seperti itu. Cuman untuk di pembiayaan sendiri itu yang produktif ya untuk modal kerja dan investasi. Jadi tujuan pinjaman harus jelas, harus bisa terverifikasi. Untuk apa? Untuk menghindari side stream ya, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Awalnya buat modal, ternyata dipakai untuk beli apa gitu ya, maaf-maaf untuk kawin lagi gitu kan ya, untuk apa gitu kan ya, untuk apa maksud-maksud yang memang di luar tujuan usaha. Nah itu bahaya, kenapa? Bisa dipastikan atau kemungkinan besar itu macet, jelas ya. Nah itu tugas kami untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, bahwa perbankan tegas tujuan pinjaman harus jelas dan memang harus digunakan sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Yang berikutnya administrasi wajib. Seperti apa? KTP, kartu keluarga, surat nikah yang sudah menikah, yang belum menikah juga boleh gitu kan. Kemudian eh, dokumen legalitas usaha. Buat apa? Buat tadi proses BI checking tadi, untuk proses SLIK tadi, untuk mengetahui riwayat angsuran kredit dari pemohon, apakah sudah punya kredit sebelumnya atau belum. Nah, itu untuk kepentingan di sana sih, seperti administrasi ini ya. Kemudian pembukuan usaha, kegiatan usaha, pencatatan, kegiatan usaha, omset, pendapatan, dan lain sebagainya. Bagaimana yang belum? Nggak apa-apa jika pelaku UMKM punya nota-nota pembelian, nota-nota penjualan, mangga dikumpulkan ya. Atau bahkan yang sudah punya neraca itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Atau catatan sederhana di buku apa ya, buku bergaris gitu. Saya sering menemukan seperti itu. Itu mah nggak, itu boleh sekali. Nah, itu lebih apa ya, lebih natural barangkali ya. Nah, itu pembukaan usaha itu harus terdokumentasikan ya. Seperti itu. Mau nggak mau kita memberikan edukasi kepada pelaku UMKM. Bukan untuk kepentingan perbankan saja, tapi untuk kepentingan mereka juga. Untuk mengetahui, untuk mengevaluasi juga setiap tahunnya apakah keuntungan usahanya itu meningkat atau bahkan rugi. Nah, itu kaitannya dengan apa? Pengambilan keputusan. Apakah usahanya harus jalan terus? Perbaikan apa yang harus dilakukan? Atau ganti usaha? Nah, seperti itu ya. Rekening usaha, kalau usahanya, transaksi usahanya, kegiatan usahanya menggunakan rekening, ya harus ada. Kalau itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi usaha dan kegiatan usahanya, gitu seperti itu. Jaminan, nah kalau untuk jaminan ini disesuaikan dengan nanti tujuan kreditnya dan besaran kreditnya seperti apa. Karena kami juga Bank BJB ada beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak mengharuskan untuk jaminan ya. Nah ini yang paling terakhir, yang paling utama sebetulnya SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau dulu itu namanya BI Checking. Ini Bapak, Ibu, Akang Teteh, dan UMKM semuanya adalah saringan pertama perbankan untuk menentukan apakah proses pengajuan kreditnya lanjut atau tidak. Saringan pertama ya, karena kalau SLIK-nya udah merah, itu nggak bisa lanjut. Nah, dari data administrasi kita proses sehingga SLIK-nya atau BIC-nya dilakukan, kami memperoleh hasilnya dapat diketahui apakah pemohon dalam hal ini pelaku UMKM tersebut sudah pernah berhubungan atau memperoleh pembiayaan atau fasilitas dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya seperti angsuran motor, mobil, atau kendaraan apa, bisa ketahuan seperti itu. Yang kedua, kalau yang sudah punya, apakah lancar atau tidak? Nah, itu bisa jadi bahan analisa dan pertimbangan. Besarannya sama seperti itu, nanti ada analisanya. Jadi, kita juga memberikan pemberdayaan kepada mereka, Bu. Kalau misalkan Bapak udah punya kredit, besarannya berapa, hati-hati, itu kan jadi bahan pertimbangan. Tapi, selama sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya sih, sebetulnya tidak masalah ya. Lancar, sesuai kapasitas, sesuai hitungan analisanya itu nggak masalah sama sekali. Itu. Yang masalah itu yang ya itu tadi yang saya sampaikan di awal itu pinjam nama. Kadang-kadang dia belum pernah kredit tapi pas di SLIK ada ternyata dipakai sama orang lain atau dipinjam sama orang lain. Nah, kalau misalkan kreditnya lancar sih nggak masalah juga. Nanti kita analisa sesuai perhitungan. Tapi kalau lah apa macet itu kan jadi bumerang juga. Jadi proses pembiayaannya jadi terhambat. Kan sayang banget gitu ya.
gitu. Makanya hati-hati sekali pelaku UMKM kalau ada pihak yang meminjam nama, bahkan itu orang tua sekalipun, anak sekalipun, teman, sahabat sekalipun diusahakan jangan, karena untuk masalah hutang itu pribadi ya. Takutnya mengganggu maksud dan tujuan Bapak Ibu untuk memperoleh pembiayaan, ternyata terhalang oleh eh, hal tersebut gitu. Sebetulnya itu ada solusi, wayahnya kalau kata Sundanya mah ya, mau nggak mau dilunasin dulu gitu. Kan ketempuhan yang bersangkutan itu ya, gitu. Jadi ketempuhan lah kata Sundanya mah gitu. Dan ada waktunya juga gitu. Kalau macet ya 1 tahun boleh mengajukan. Itu kan sangat menghambat sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali. Nah itulah eh, poin-poin parameter bankable-nya itu seperti apa itu ya. Nah ini visible dan bankable ini kita kasih itu ya, kasih kepada pelaku UMKM minimal buat wawasan mereka jika suatu saat mereka ada tujuan ke perbankan itu ya. Nah mereka sudah tahu dan sudah mengantisipasinya. Satu lagi tentang SLIK ini hati-hati, sekarang kan zamannya pinjaman online atau yang letter-letter gitu ya, pay letter seperti itu. Memang nilainya kadang-kadang kecil, tapi kalau tidak lancar itu bisa mempengaruhi ya. Dan itu ada di SLIK, dan itu bisa diketahui di SLIK. Hati-hati yang pay letter ataupun yang sejenisnya seperti itu, yang online-online seperti itu eh, masuk ke dalam SLIK ya. Nanti tercatatkan di SLIK. Jadi tetap aja harus dijaga kelancarannya, walaupun nominalnya sedikit gitu ya. Misalkan cuma berapa ratus ribu gitu ya, beli pulsa atau lain-lain sebagainya. Cuman kalau untuk macet, nah itu bisa mempengaruhi. Hati-hati sekali ya, Bapak, Ibu, Akang Teteh, terutama pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas itu, online-online itu, tetap harus dijaga kelancarannya atau pembayarannya. Seperti itu. Oke, sesi terakhir. Tes Zulfan masih ada waktu ya? Sedikit lagi lah ya. Nah, eh kok Bang BJB susah-susah amat sih ngasih pemberdayaan kepada UMKM? Kalau ngasih kredit mah ngasih kredit aja gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu, kami mempunyai tujuan dan program ya untuk memetakan sebetulnya pelaku UMKM ini yang tercantum dalam roadmap UMKM kami, di mana pada bagan ini Akang Teteh Bapak Ibu bisa lihat ada garis vertikal dan horizontal ya. Yang horizontal level UMKM, kemudian level akses permodalan seperti apa. Ini kita untuk mengetahui kelas-kelas UMKM. Ada kelas D, kelas C, B, A, dan kredit komersial. Nanti akan disesuaikan dengan pemberdayaannya apa, kebutuhan kreditnya berapa. Kita ada kita ada kelas D nih, UMKM level kelas D. Itu UMKM yang unbankable, belum bankable. Dia visible artinya udah jalan usahanya ya layak, tapi dia belum bankable, belum punya jaminan misalkan seperti itu, belum punya pembukuan dan lain sebagainya. Kita ada akses pola untuk pembiayaannya ada ya. Kemudian ada level UMKM kelas C. Nah, kita kasih pemberdayaan nih sehingga dari level D itu ke level C dia sudah bankable nih ya. Udah bankable, udah mempunyai legalitas usaha, minimal surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan. Kemudian sudah mulai mencatatkan kegiatan usahanya melalui pembukuan sederhana dan lain sebagainya. Tapi beliau atau mereka belum punya jaminan. Kita petakan ke UMKM kelas C ya. Jadi dari kelas D uh, naik kelas ke kelas C. Kita tetap melakukan pembelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya, sedemikian sehingga seiringnya waktu berusaha, aset meningkat, omset meningkat. Biasanya kan kalau UMKM, kalau omset meningkat kan biasanya larinya ke aset nih, karena mereka itu perspektifnya itu berdasarkan pengalaman yang saya temui juga sih, tidak semuanya seperti itu, tapi berdasarkan pengalaman yang saya peroleh bahwa
UMKM nasabah saya itu kalau mereka tuh berhasil itu tandanya apa? Aset nambah, baik itu rumah, sawah, kendaraan. Nih Pak, batiknya atau lebihnya. Jadi nyangkut. Jadi mereka itu kalau usahanya sukses ada nih, gitulah nyangkut ke aset. Nah, kita kategorikan ke UMKM kelas B. Omsetnya naik, asetnya ada. Dan itu kan bisa dipakai sebagai jaminan untuk memperoleh akses kredit yang lebih besar. Kita klasifikasikan ke kelas B dan A. Nah, kelas A ini untuk akses eh, plafon atau besaran kredit yang lebih besar. Kita untuk UMKM kita dikasih pembiayaan itu ya sampai batas 2 miliar ya kalau di Bank BJB. Jadi jangan khawatir para pelaku UMKM itu ada kelasnya yang dari 500.000 ada, yang sampai 2 miliar juga ada. Nah, itulah uh, kita melakukan pemberdayaan untuk juga menyesuaikan pemberdayaan itu berdasarkan level-level atau kelas-kelas dari UMKM tersebut agar pemberdayaan yang kita lakukan itu tepat gitu ya. Jadi kita melakukan pemberdayaan ke kelas D, tapi bahan pemberdayaannya itu adalah kelas A. Kan nggak nyambung juga, kasihan juga gitu ya. Nah, inilah manfaat roadmap atau peta pemetaan UMKM yang Bank BJB lakukan agar pemberdayaan yang diberikan kepada mereka dan apa yang mereka peroleh itu sangat bermanfaat dan tepat sasaran gitu ya. Sampai mungkin suatu saat UMKM naik kelas menjadi kredit komersial gitu ya. Komersial itu kredit yang di atas 2 miliar gitu ya. Bisa sampai triliunan ya. Kenapa tidak gitu ya? Nothing impossible gitu kan ya. Nah, tahun kemarin 2022 kita melakukan evaluasi bahwa eh, tingkat UMKM kelas D yang belum bankable menjadi bankable itu sekitar 3 ribuan pelaku UMKM. Kemudian yang naik tingkatnya dari kelas C ke kelas B, yang tadinya belum punya jaminan, sekarang udah punya jaminan, karena hasil usahanya gitu ya, kita 1.680-an seperti itu. Nah, dari kelas B ke kelas A yang peningkatan akses kreditnya itu sekitar 415. Nah, ini dari pemberdayaan pesat tadi yang saya sampaikan di slide ketiga, itu tujuannya apa? Tujuannya ke sini. Roadmap tadi gitu ya. Jadi pilar-pilar pemberdayaan yang tadi itu kapasitas wirausaha baru, kemudian pilar kapasitas usaha dan juga kapasitas pilar go digital nanti disesuaikan dengan kelas-kelas atau level-level dari UMKM ini sendiri ya. Ada kelas D, kelas C, kelas B, dan kelas A seperti itu. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, semuanya gitu ya. Gak terasa juga nih udah setengah 11. Sebelum saya ucapkan terima kasih, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan informasi apa saja sih yang dilakukan oleh Divisi Kredit UMKM Bank BJB. Nah, mangga Bapak Ibu, Akang Teteh, pelaku UMKM, semuanya bisa follow ya IG kami @bankbjb_UMKM. Di sana bisa diperoleh informasi kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, informasi pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan nanti, event-event pameran apa saja yang akan nanti dilakukan dan sudah dilakukan. Nanti bisa Bapak Ibu Akang Teteh semua ketahui di IG kami ya. Nah, terkait dengan aplikasi tadi, digital sistem edukasi dan interaksi, ini logonya seperti ini. Nanti bisa diunduh juga di Play Store, khusus untuk pengguna Android. Perlu digarisbawahi, ini gratis ya. Bisa dimanfaatkan untuk minimal ngambil-ngambil apa ya, materi-materi lah, materi-materi yang disampaikan dalam selama pemberdayaan yang sudah kami lakukan misalnya ya. Tadi kan disampaikan ada acara bincang Jumat bisnis itu ya. Nah, para narasumber itu nyimpen materinya di sana. Jadi kalau pelaku UMKM Akang Teteh Bapak Ibu semuanya yang belum sempat ikut tapi ingin baca-baca materi itu bisa diunduh melalui aplikasi BJB Desentra melalui fitur belajar bisnis seperti itu. Informasi berikutnya
ingin saya gambarkan juga, izin saya stop screen ini ya, stop share. Saya akan memberikan gambaran untuk acara bincang Jumat bisnis untuk kali ini seperti ini, Bapak Ibu Akang Teteh. Ini di rutin setiap hari Jumat dilakukan secara Zoom gratis. Tema hari ini panduan sertifikasi halal untuk UMKM oleh Ibu Yuliana Wahyuni. Beliau adalah pendamping UMKM untuk proses produk halal. Kemudian beliau adalah manajer produksi antarboga aneka pangan seperti ini. Nah, ini salah satu pemberdayaan yang kita lakukan, Bapak Ibu Akang Teteh, yang bisa diakses oleh seluruh pelaku UMKM se-Indonesia ya, karena ini dilakukan secara online ya, secara Zoom gitu, dan gratis pula. Seperti itu. Oke, oke. Ini ya, maaf. Baik, mungkin seperti itu, Teh Zulfa, sedikit banyak pemaparan dari kami, Bank BJB, terkait pemberdayaan apa saja sih yang kami lakukan pada pelaku UMKM. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu ya. Kalau belum nanti bisa berkonsultasi juga dengan petugas-petugas yang ada di keenam kantor sentra UMKM Bank BJB tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan ke Teh Zulfa. Mangga Teh Zulfa. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ruli. Selanjutnya kita masuk ke sesi question and answer ya, tanya jawab. Di sini, kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung, silakan langsung raise hand. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung ke pertanyaan yang ada di chat. Karena pertanyaan yang ada di chat juga lumayan banyak ini dari peserta. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan langsung raise hand. Baik, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan yang di chat aja ya, Kang Ruli ya. Boleh Teh, boleh siap, mangga. Oke, Ini Teteh yang bacain ya. ya, Takut saya pertanyaan kelewat. pertama. Iya, baik, Kang, pertanyaan pertama ini ada dari Fiska. Izin bertanya, Kang. Mhm. Usaha saya ini sudah berjalan kurang lebih akan menginjak 1 tahun. Secara dokumentasi keuangan masih menghitung manual menggunakan Excel, belum menggunakan digital seperti menggunakan POS atau seperti kasir pintar gitu. Jika kondisi seperti ini, apakah memungkinkan akan dibantu untuk mengembangkan usaha secara perbankan seperti KUR? Jika memungkinkan, apa saja yang perlu disiapkannya? Hatur nuhun. Silakan Kang Nul langsung dijawab aja. Izin Teh Zulfa untuk jawab Teh Fiska ya. Jawabannya memungkinkan. Ya, karena untuk kurs sendiri tadi udah saya sampaikan bahwa jangan khawatir untuk teman-teman UMKM yang belum 2 tahun itu ya, tapi ingin kredit gitu ya, pembiayaan mangga. Karena untuk kurs sendiri itu minimal usaha berjalan 6 bulan ya. 6 bulan usahanya sudah berjalan, boleh memperoleh fasilitas kur asal. Nah, Teh Fiska ini belum pernah sama sekali peroleh pembiayaan dari bank manapun ya, khususnya untuk sektor produktif ya. Misalkan modal dari bank mana, bank mana, bank mana itu tidak boleh karena secara aturan kita untuk kur ini khusus untuk yang kur ini kita mengikuti aturan dari pemerintah ya. Karena untuk sasarannya penikmat atau yang memperoleh fasilitas kur ini adalah pelaku UMKM yang belum pernah sama sekali ya, belum pernah sama sekali memperoleh kredit dari bank manapun dan dalam bentuk apapun. Kecuali kalau misalkan Teh Vika udah punya angsuran motor, mobil, nah itu boleh ya, gitu. Untuk yang produktif, seperti yang tadi modal kerja dan investasi itu belum bisa ya, gitu. Jadi yang betul-betul belum pernah memungkinkan. Nah untuk yang pembukuan dan sebagainya itu nggak apa-apa gitu Kak, Excel ya, Excel oke lah ya Excel. Bahkan even kalau misalkan pelaku UMKM itu sendiri masih mencatatkan bukunya di buku SD gitu ya, atau bond atau nota-nota pembelian penjualan terus kemudian disusun rapi gitu ya, itu boleh banget gitu. Bahkan pengalaman saya dulu kalau usahanya warungan gitu lah, biasanya kalau belanja itu pakai kertas koran ya. Dan Zulfa tahu kan omsetnya tuh
nota belanjanya seperti itu boleh gitu. Boleh gitu, mangga. Jadi Tefiska jangan khawatir ya, insya Allah masih boleh. Jika boleh, misalkan nah, apa yang persiapkan yang seperti saya tadi katakan ya, administrasi, KTP, kartu keluarga, Pak akta nikah kalau Tefiska sudah menikah. Kalau belum menikah, surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan terdekat itu ya, bahwa si pelaku UMKM itu belum menikah, tapi usia minimal 21 ya. Usia minimal 21 belum menikah itu boleh. Kalau udah menikah minimal 18 tahun boleh. Jadi Teh Fiska insya Allah untuk kur masih dimungkinkan ya. Jadi yang harus dipersiapkan seperti tadi administrasi, juga jangan lupa legalitas usaha minimal surat keterangan usaha dari desa, dan juga tadi apa kegiatan pencatatan usahanya ya. Boleh dalam bentuk Excel, dalam bentuk apa ya, catatan tulisan tangan gitu boleh gitu. Atau nota-nota belanja, nota-nota eh, penjualan boleh. Nah, kalau misalkan oke, paling itu seperti itu. Insya Allah Teh Fiska dimungkinkan ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Nanti bisa mengakses ke bank BJB terdekat aja Teh Fiska. Saya nggak tahu nih lokasinya di mana. Ya, baik, Kang, terima kasih. Kalau nggak salah tadi Tes Fiska di atas sudah bilang di Garut, ya, kayak katanya. Oh, Garutnya mana nih? Cabang Garut ada ya apa daerah kantor cabang pembantunya juga ada di mana-mana sih. Kalau di Jawa Barat insya Allah banyak BJB gitu. Baik, Kang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Eh, ini ada dari Ozi. Selamat pagi, Pak Ruli. Bertanya terkait kredit atau pendanaan. Ini ada 3 pertanyaan nih, Kang. Yang pertama, andaikan nasabah tersebut sudah terdaftar di BI Checking dan nasabah tersebut butuh buat modal usaha. Apakah ada solusinya selain harus pinjam nama yang belum terdaftar di BI Checking? Lalu kedua, kenapa setiap nasabah apabila mau pinjaman di bawah 50 juta ke pihak bank harus menggunakan anggunan? Selanjutnya yang ketiga, apabila nasabah tersebut tidak punya anggunan, solusinya bagaimana? Bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan Kang Siap. Ruli. Izin Teh Zulfa untuk jawab. Kang Ozi ya, jawab nomor satu dulu. Andaikan nasabah udah ada di BI Checking nih, tapi butuh modal tambahan, apakah bisa gitu ya? Menggunakan nama dia gitu ya, atau harus pinjam nama? Tadi yang pinjam nama saya katakan nggak boleh, awas jangan ya. Nah, eh, boleh-boleh saja Kang Oji. Jadi kalau misalkan UMKM tersebut sudah punya pinjaman di bank lain, ternyata butuh modal ke Bank BJB gitu ya, tanpa harus menggunakan nama orang lain atau dengan kata lain atas nama dia sendiri, itu boleh selama analisanya dan kecukupan perhitungan analisanya itu masuk ya. Oke, itu yang pertama, selama dia kapasitas usaha untuk pengembalian kreditnya dari modal yang sudah dia peroleh dari bank lain dan ditambah dari bank BJB, itu masih masuk ke dalam kategori analisaannya acceptable. Itu masih boleh itu ya. Jadi tidak perlu untuk pinjam nama dari yang belum di BI checking. Satu hal yang harus diingat bahwa ini tidak berlaku untuk pengajuan KUR ya. Karena di semua bank kalau KUR itu harus mengikuti aturan pemerintah. Kalau misalnya si UMKM tersebut sudah punya di bank lain, ingin mengajukan KUR ke bank BJB atau ke bank manapun itu tidak bisa. Tapi kalau produknya, pembiayaan kreditnya selain KUR, non KUR itu boleh. Gitu ya. Boleh tapi bukan KUR. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa setiap nasabah apabila mau pinjam di bawah 50 juta ke pihak bank harus menggunakan agunan? Untuk produk KUR tidak pakai agunan. Untuk Bank BJB sendiri KUR sekarang sampai 100 juta tidak pakai agunan. Jadi pakai KUR aja. Kalau untuk non KUR itu kita Bank BJB itu ada namanya fasilitas mesra ya, tapi memang plafonnya kecil sampai 5 juta itu tidak pakai agunan juga ya. Jadi tergantung banknya sih, Kang. Kalau di Bank BJB untuk KUR sendiri, tapi kalau KUR sih bank lain juga sama sih. Untuk sampai 100 juta tidak pakai agunan. Nah, kalau untuk yang di bawah 50 juta, khususnya untuk yang tidak pakai agunan, kita ada BJB Mesra. Cuman untuk plafonnya sendiri cukup kecil ya, sampai
5 juta untuk awal dan untuk mengulang sampai 10 juta. Seperti itu. Nah, untuk yang 3, apabila nasabah tidak punya agunan, yaitu tadi pakai yang mesra dulu gitu ya, yang tanpa agunan dulu gitu ya. Mudah-mudahan seiring waktu berjalan, kemudian usahanya meningkat sehingga dia punya aset, naik kelas tuh ya. Nah, beli aset bisa dipakai agunan untuk akses modal yang lebih besar lagi. Kan itulah visi misi kami kan itu, untuk scale up UMKM itu ya. Jadi yang darinya belum visible, belum bankable, kemudian kita kasih fasilitas kredit, kemudian kita evaluasi kreditnya meningkat, kemudian dia beli aset, asetnya itu bisa dipakai untuk akses ya permodalan lebih berat, lebih tinggi lagi. Nah, itulah tadi ada kelas B, kelas D, C, B, A seperti itu. Jadi solusinya kalau untuk Bank BJB sih, Bangga bisa mengakses kredit mesra untuk yang tidak pakai agunan seperti itu. Kita juga untuk super mikro juga ada bagi pelaku UMKM yang belum punya kredit, belum punya agunan, kita ada KUR juga ya, bisa diakses sampai dengan 100 juta. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Kang Ozi. Saya kembalikan ke Teh Zulfa. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang, banyak soalnya. Ini ada dari Reza Ardia. Em, sebentar. Mau bertanya Kang, kira-kira apa saja manfaat yang kami peroleh sebagai pelaku UMKM dari permodalan melalui sentra UMKM Bank BJB? Persilakan. Baik, terima kasih Kang Reza ya. Misalkan UMKM tersebut memperoleh kredit UMKM dari Bank BJB, manfaatnya apa aja sih? Nah, seperti tadi Pak awal-awal saya sampaikan itu ya, bahwa Bank BJB ini ada pesat pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Jadi pelaku UMKM bisa berkorespondensi dengan petugas-petugas sentra UMKM yang tadi tersebar di 6 kantor wilayah sesuai wilayah kerjanya gitu ya. Misalkan Kang Reza ini ada di Bandung, maka Bangga nanti bisa berkorespondensi dengan UMKM Sentra Bandung. Manfaatnya apa? Kang Reza bisa konsultasi masalah bisnis, itu ya. Kang Reza juga nanti kalau punya komunitas nih, komunitas Kang Reza mau ngadain seminar, cuman nggak ada tempat, boleh kok pinjam ruangan kami untuk pakai seminar ya, atau rapat atau perkumpulan, tapi syaratnya harus membahas tentang kewirausahaan. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian apalagi Kang Reza, misalkan Kang Reza nih nasabah BJB gitu ya, produknya bagus nih, pengen dong dieksporin, mangga nanti kita bantu untuk fasilitas kurasinya, nanti kita menghubungkan dengan agregatornya, eh, diasporanya nanti tergantung nanti produk Kang Reza ini mau dipasarkan di mana nih, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, atau bahkan kemarin kita memberangkatkan ke Kazakhstan itu ya, kayak keripik-keripik gitu, seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sih. Kalau misalkan nggak ada waktu nih, saya sibuk, bisa pakai yang tadi unduh BJB di Sentra ya. Nah, isinya sama aja tentang kewirausahaan, bisa chat, bisa belajar, kemudian bisa produk Kang Reza atau produk UMKM yang udah jadi debitur kami itu, si produknya itu bisa dipromosikan melalui BJB di Sentra. Ada fitur pasar UMKM gitu ya, gitu. Jadi siapapun pengguna di Sentra kan bisa mengetahui produknya apa. Jika berminat kan nanti bisa langsung menghubungi UMKM-nya. Seperti itu, Kang Reza. Mudah-mudahan bisa menjawab. Demikian Teh Zulfa. Baik, terima kasih Kang Ruli. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Mulyani. Mohon maaf, saya sudah hampir 4 tahun di UMKM dan sudah menggunakan kris BJB untuk transaksi di setiap bazar. Syarat dan ketentuan apa agar kita mendapatkan dana hibah bagi UMKM? Baik, izin untuk menjawab Teh Zulfa. Ini Ibu Teh Siti ya, Teh Siti. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Siti, Teh Siti ya, yang sudah menggunakan fasilitas Bank BJB ya, sudah 4 tahun ya untuk QRIS-nya. Artinya Teh Siti atau Bu Siti ini udah pengguna ya, pengguna fasilitas Bank BJB, baik itu tabungannya ataupun ATM-nya, bahkan QRIS-nya. Yang saya tanyakan, apakah sudah punya modal dari Bank BJB belum? Gitu ya.
Nah, ini saya bingung nih, apakah permodalannya, apakah dana hibahnya? Kalau untuk dana hibah bagi UMKM, itu ada divisi lain, Bu. Kita ada yang namanya divisi Korsek, Corporate Secretary. Nanti kalau misalkan Ibu Siti Mulyani ingin mengetahui secara detail terkait dengan dana hibah, bagi apa dana hibah atau CSR itu, nanti Ibu Siti bisa berkorespondensi dengan pihak kami yang ada di divisi Corporate Secretary itu ya, ada di Menara Bank BJB ya. Nanti bisa datang langsung ke sana, bisa berkonsultasi. Tapi kalau untuk mendapatkan permodalan kredit, enggak, itu bisa kita bantu ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Siti. Enggak, Teh Zulfa. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Nasya Azhar. Oh, ini dari teman dari MBA. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya, apakah ada inovasi teknologi terkini yang diterapkan oleh perbankan untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi UMKM? Dipersilakan, Kang. Izin menjawab, ini Teh Nasya ya. Teh Nasya, benar ya, Teh Nasya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada aplikasi ya sebagai pengembangan sih sebetulnya dari Bank BJB untuk pelaku UMKM terkait dengan tadi program kerja kami Go Digital. Kita ada BJB di Sentra Digital Digital Sistem Edukasi dan Interaksi, di mana kita memberikan pemberdayaan kepada UMKM melalui digital. Jadi di dalam Teh Zulfa, boleh saya share screen lagi Teh, biar lebih tergambar gitu ya, Oh iya, baik, sebentar. terkait dengan apa, sebentar dah, cuma menjelaskan tentang solusi yang lebih baik bagi UMKM terkait inovasi teknologi itu. Nggak apa-apa? Ya, Atau gimana? nggak apa-apa, Kang. Oke, Iya, izin ya. operatornya diberhentiin dulu ininya, share screen dari operatornya. Oke, Sebentar. jadi kita ada BJB di Sentra, itu nanti pelaku UMKM bisa mengakses itu. Mengakses apa aja? Kalau misalkan eh kita kan ada materi-materi nih, materi-materi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM itu ya, gimana cara marketing, kemudian bagaimana cara pembukuan, atau bahkan informasi terkait SLIK atau BI checking pun ada itu. Jadi kalau misalkan UMKM yang pengen tahu apa sih SLIK, apa sih BI checking, maka bisa dibaca, bisa diunduh melalui aplikasi di Sentra. Kemudian pelaku UMKM ingin konsultasi nih, pengen curhat terkait kewirausahaannya, maka ada fitur chat nanti. Ada terhubung dengan sentra UMKM tadi, tergantung nanti Teh Nasyana ada di lokasi mana, misalnya di Bogor, misalnya konsultasi ke Pakuan gitu ya. Kemudian ada apa? Di sana juga ada fitur ini. Kalau misalkan nanti si pelaku UMKM ingin membuat sertifikat halal, kita ada linknya gitu ya. Kemudian ekspor ada kita linknya. Jadi itu merupakan inovasi dari kita secara digital agar UMKM itu bisa mengakses hal tersebut dimanapun dan kapanpun karena dilakukan secara digital. Ada lagi, kita juga ada BJB Laku. BJB Laku ini memang khusus untuk pelaku UMKM yang berminat untuk mengajukan kredit, tapi tidak punya waktu untuk ke bank, bisa melalui aplikasi BJB Laku. Itu nanti langsung terhubung ke kami. Nanti kami sesuaikan juga nanti lokasinya di mana. Nanti akan kami referalkan ke bank BJB terdekat. Kemudian kita juga dalam pengembangan, tadi sudah disampaikan Cakap, BJB Cakap, catatan akuntansi lengkap. Nanti kalau sudah launch, kita informasikan itu sebuah aplikasi untuk UMKM yang berguna untuk mencatatkan kegiatan usahanya, baik itu omsetnya, HPP-nya, pengaturan stok inventory-nya, itu secara digital atau melalui HP ya. Jadi tidak melalui catatan atau apa atau misalnya di mana. Jadi bisa langsung real time di sana. Penjualan real time, HPP real time, bahkan neraca pun bisa real time, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Seperti itu solusi-solusi yang salah satunya bisa memberikan apa ya, inovasi yang menggunakan teknologi untuk UMKM. Kita terus mengembangkan apalagi gitu ya. Kita terus develop untuk memberikan layanan kepada pelaku UMKM, khususnya untuk pengembangan pemberdayaannya ya, yang lebih baik lagi. Seperti itu sih. Demikian, mudah-mudahan cukup menjawab karena ini pertanyaan nambah lagi kayak. Tidak.
Oke, baik, terima kasih Kang Ruli. Ini satu lagi deh. Ya, satu lagi karena, Boleh, boleh, boleh. pertanyaan selanjutnya sudah terjawab katanya tadi. Ini dari Sri Mulyaningsih. Ingin bertanya Kang, tadi Kang Ruli menjelaskan ada program pembiayaan dan pendampingan untuk purna tugas ASN. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja ya Kang? Hatur nuhun. Baik, izin menjawab Teh Zulfa. Ibu Sri ya, Sri Mulyaningsih ya. Ibu, salah satu program kerja kami adalah memberikan pemberdayaan kepada prapurna ya, khusus ASN, yang pada saat nanti menjelang pensiun atau pensiun mau mulai usaha gitu ya. Kita melakukan pemberdayaan itu. Kemarin kita di Cirebon itu banyak itu pemberdayaan kepada ASN atau aparatur yang sudah mau pensiun atau pensiun dini atau yang mendekati pensiun itu yang setelah pensiunnya itu beliau-beliau mau menjalankan usaha gitu ya. Untuk syarat-syaratnya seperti itu sih tidak ada syarat-syarat spesifik, paling nanti berkorespondensi saja, misalkan maaf ini Bu Sri Mulyani daerah mana? Misalnya Bu Sri daerah Bogor misalkan atau daerah eh, Tasik misalnya, nanti Ibu Sri bisa berkorespondensi dengan sentra UMKM Tasik, bersurat saja nanti minta untuk diadakan pelatihan itu Bu. Nanti teknisnya mangga dibicarakan apakah kelas, apakah Zoom seperti ini, itu boleh. Paling syaratnya ya bersurat saja untuk minta pelatihan. Seperti itu sih, simple. Gitu. Demikian mudah-mudahan menjawab ya. Bu Sri, nanti Bu Sri tinggal bersurat saja. Tergantung nanti lokasi Bu Sri di mana. Misalnya Bu Sri ada di Bogor, nanti bisa menghubungi sentra UMKM Pakuan untuk diberikan pelatihan itu, Bu. Nanti teknisnya apakah offline atau online atau hybrid, mangga nanti dibicarakan dengan petugas. Seperti itu, Teh. Jadi simpel, cukup bersurat saja untuk minta pemberdayaan atau pendampingan. Gitu saja. Baik, Mudah-mudahan menjawab. itu ya kalau begitu sudah semua pertanyaannya, sudah bisa kita akhiri sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Udah siang juga. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis sekaligus dokumentasi ya untuk kepada Ya, izin ya. Teh, kalau misalkan para peserta atau pelaku UMKM yang membutuhkan materi, nanti akan share saya materi ini dalam bentuk PDF. Barangkali nanti saya kontak Kang Jeremy ya? Eh, Kang Levi, sorry, sorry. Iya, Kalau misalkan ada yang membutuhkan materi yang tadi saya sampaikan ya buat dibaca lagi nggak apa-apa. baik. Siap. Nanti langsung saya bantu kontak lagi ke Kang Levinya ya. Oke, untuk operator silakan kita penyerahan sertifikat dulu. Ya, baik. Eh, bagi peserta yang mau ikut on cam, ya walaupun nggak kelihatan nggak apa-apa. Kita dokumentasi dulu ya. Hilang lagi. Operator, hilang lagi ya sertifikatnya. Kayaknya hilang Teh. Sebentar. Ah, ini dia. Ya, baik. Kalau gitu kita langsung di screenshot aja ya, operator ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, oke deh. Udah dapat operator ya? Ya, mudah-mudahan udah dapat deh. Oke, sip. Kalau gitu, oke ternyata sudah rundown kita sudah selesai untuk acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kang Ruli. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Sama-sama. sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir, untuk join di Zoom ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau live Zoom, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, Teh Hatur Zulfa dan nuhun. tim MBA yang luar biasa nih. Ya, Mudah-mudahan bisa oh, kerjasama lagi. ya, amin. Terima kasih Kang Ruli untuk hadirin dipersilakan untuk mengisi feedback yang ada linknya ada di chat ya. Dipersilakan. Izin live Teh, nggak apa-apa?
Ya, Oke, silakan Kang Lil. terima Terima kasih kasih banyak hatur Kang. Iya. nuhun Bapak, Ibu, Akang, Teh, Sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Waalaikumsalam. sukses, lancar semua kegiatannya Ya, ya. amin. Amin, Amin. amin, amin, amin. Untuk hadirin yang mau live Zoom dipersilakan. Jangan lupa linknya ada di chat ya. Ya, baik. Terima kasih, hatur nuhun.